Halo anak-anakku, apa kabar hari ini? Saya harap kalian semua sehat ya. Kita walaupun di rumah tetap belajar ya. Kita harus semangat ya. Kita jaga kesehatan kita ya. Jaga daya tahan tubuh kita ya. Makan makanan bergizi, istirahat yang cukup ya. Kalau bepergian kita harus memakai masker ya supaya kita menjaga diri kita ya, supaya tidak ada virus ya yang nanti akan mengganggu kita. Ingat, Tuhan Yesus ingin kita supaya hidup sehat. Tuhan Yesus ingin kita supaya hidup bahagia dan bergembira. Hari ini kita akan belajar anggota tubuh dan kegunaannya ya. Kita semua punya anggota tubuh kan? Nah, kita nanti akan juga tahu apa sih kegunaannya. Nah, ingat ya, nanti anggota tubuh harus digunakan untuk berbuat baik ya. Oke, sekarang kita akan lihat ya. Yang pertama, nah ini perempuan ya, lihat lengkap ya anggota tubuhnya ya. Ini ada yang laki-laki ya, semuanya memiliki anggota tubuh yang lengkap. Ada kaki, ada tangan, ada rambut, ada mulut, ya, ada mata, ada hidung, ada telinga. Nah, masing-masing ya tubuh manusia itu ya jelas ya memiliki banyak anggota tubuh ya. Ada 2 mata, 2 telinga, 2 tangan, 2 kaki, ada 1 hidung, 1 mulut ya, dan masing-masing jelas ya memiliki fungsi yang khas ya. Misalkan mata ya untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk bernafas ya, mulut untuk berbicara, tangan untuk memegang, kaki untuk berjalan ya. Masing-masing memiliki fungsi yang khas ya, dan mereka atau anggota tubuh itu tidak bisa bekerja sendiri-sendiri, harus bekerja sama ya. Kalau berjalan tanpa menggunakan mata, nanti jatuh-jatuh, bisa nabrak. Kalau makan tanpa pakai mulut, ya nggak bisa dong. Masukin makanannya gimana? Terus yang masukin kalau bukan tangan siapa? Nah, harus bekerja sama ya, tidak bisa sendiri-sendiri. Jadi harus selalu bekerja sama. Anak-anakku, ini contoh orang berjalan ya, saya sebutkan tadi ya. Kalau nggak pakai mata bisa nabrak dong ya. Atau yang makan ya, kalau nggak ada tangan gimana dong masukinnya ke mulut ya kan. Nah, jadi anak-anakku, yang namanya anggota tubuh ya, kita harus pergunakan bukan untuk menyakiti orang lain, tetapi untuk berbuat baik ya, hanya untuk berbuat baik ya. Setiap kata dan perbuatan kita hendaknya harus selaras atau sesuai dengan kehendak Allah ya. Jangan atas kehendak kita, tapi kehendak Allah. Kita senantiasa harus berhati-hati dalam menggunakan anggota tubuh kita ya. Kita harus berusaha mengendalikan diri agar apa? Agar tidak melakukan perbuatan jahat ya. Kita ya, anggota-anggota tubuh tidak boleh dipergunakan untuk berbuat jahat yang merugikan diri sendiri ya. Mau orang lain juga nggak boleh ya. Kita tidak boleh menyalahgunakan anggota tubuh kita untuk perbuatan yang jahat dan merugikan sesama. Juga tidak untuk menyakiti sesama atau merusak alam sekitar ya. Itu Allah menciptakan bukan untuk itu ya, bukan untuk berbuat jahat ya. Jangan mulut digunakan untuk mengejek teman ya. Jangan kaki untuk menendang teman ya. Itu bukan fungsinya ya. Itu berarti menyakiti. Itu berarti menggunakan anggota tubuh untuk merugikan sesama ya. Itu tidak bisa dilakukan, tidak boleh ya. Terus Tuhan memberi mulut untuk berbicara, menghibur teman ya, dan memuji Tuhan ya. Tetapi mulut juga tidak boleh digunakan untuk mengejek teman atau berkata kotor ya. Tuhan memberi tangan untuk bekerja dan menolong teman, tetapi bukan tangan digunakan untuk
mencubit atau mendorong teman, ya. Kita sekali lagi harus anggota tubuh itu untuk melakukan sesuai dengan kehendak Allah, ya, melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, ya kan? Kita harus merawat anggota tubuh kita sehingga tidak terserang penyakit, nanti merugikan diri sendiri, ya. Ikuti protokol kesehatan, ya. Supaya apa? Supaya kita sehat, cuci tangan, ya. Jadi kalau makan cuci tangan, ya, mau memegang sesuatu cuci tangan, ya. Terus apa? Ya berolahraga, ya, istirahat yang cukup, ya. Itu apa? Itu adalah cara kita untuk apa? Merawat anggota tubuh kita supaya tetap sehat, ya, supaya diri kita nggak rugi, ya. Anak-anakku, ya, Tuhan senang pada anak yang suka menggunakan anggota tubuhnya untuk berbuat baik, ya. Anak-anak pasti berbuat baik kan dengan anggota tubuh kita. Nah, Tuhan akan senang, ya. Mana yang lebih penting? Ya, ini sebuah cerita, ya. Teman-teman dengerin ya, judulnya Mana yang lebih penting? Ya. Pada suatu hari terjadi pertengkaran di antara anggota-anggota tubuh. Siapa yang paling berguna di antara mereka? Setiap anggota tubuh berseru bahwa dialah yang paling berguna. Tangan mengatakan, "Akulah yang paling berguna kalau mau makan, tanganku yang memasukkan makanan ke mulut." Mulut menjawab, "Hai, tangan, jangan sombong ya. Akulah yang mengunyah makanan dan menelan sehingga masuk ke perut. Jadi aku yang paling berguna." Kaki meloncat dan berkata, "Hahaha, akulah yang paling berguna. Mau ambil makanan, akulah yang berjalan. Mau meloncat atau menari, pergi ke sekolah atau bermain di taman, akulah yang berjalan." Hidung pun berteriak katanya, "Akulah yang paling berjasa. Aku yang mencium sedapnya makanan. Aku yang membau wanginya bunga ketika kita berjalan di taman." Telinga tidak mau kalah katanya, "Akulah yang paling berjasa. Aku yang mendengar nasihat guru dan orang tua. Aku yang mendengar panggilan mama." Mata pun ikut berbicara katanya, "Akulah yang paling berguna. Aku yang melihat segala sesuatu. Aku yang melihat makanan di meja. Kalau tidak ada aku, semuanya akan gelap." Tiba-tiba, "Stop, stop," kepala berkata, "semua anggota tubuh berguna. Apakah tangan bisa mengambil makanan kalau kaki tidak berjalan? Apakah mulut bisa mengunyah kalau tangan tidak memasukkan ke dalam mulut? Hidung mencium sedapnya makanan, tetapi kalau kaki dan tangan tidak bekerja, tentu makanan tidak akan sampai ke mulut. Telinga mendengar nasihat guru, tetapi kalau tangan dan kaki tidak bekerja, nasihat guru percuma. Jadi, semua anggota tubuh berguna, semua harus bekerja sama." Anak-anakku, ya, semua anggota tubuh itu penting dan berguna, ya. Ingat dari cerita tadi, ya. Dulu semua saling berebut. Nah, ternyata semua anggota tubuh penting dan berguna, ya. Anggota-anggota tubuh tidak dapat bekerja sendiri-sendiri, ya. Anggota-anggota tubuh harus bekerja sama dan saling membantu, ya. Santo Paulus, ya, memberikan nasihat agar kita menggunakan anggota tubuh kita untuk berbuat baik, sebab Tuhan memberi kita anggota tubuh agar dapat melaksanakan setiap perbuatan baik yang Tuhan perintahkan, ya. Jelas ya anak-anakku, ya. Mari beraksi. Apa ya aksinya? Ya, setelah kita belajar tadi, ya. Yuk sekarang tugas kita adalah melakukan perbuatan baik di rumah, ya, dengan anggota tubuh. Dan catat ya di buku tugas dan melaporkan kepada guru, ya. Misalnya nih, oke, dengan tanganku aku menyapu halaman. Oke, dengan tanganku aku mencuci piring, membantu ibu, ya. Nah, itu contohnya. Kalian temukan ya
Jadi silakan nanti tulis ya, apa sih yang bisa aku lakukan dengan anggota tubuhku untuk berbuat baik. Oke. Nah, itu yang harus teman-teman anak-anakku kerjakan ya, supaya kita semakin mendalami pembelajaran kita. Nah, ini saya minta teman-teman untuk apa? Untuk menuliskan ini, kalimat ini. Ya, lengkapi kalimat ini ya. Jadi untuk mendalami pembelajaran kita ya. Mata gunanya untuk titik-titik. Silakan dilengkapi ya kalimat ini ya. Nomor 2, telinga gunanya untuk apa ya? Diisi ya. Terus mulut gunanya untuk ya diisi ya. Nomor 4, tangan gunanya untuk, terus perbuatan baik yang dapat dilakukan kaki apa? Ayo tulis ya, perbuatan baik yang bisa dilakukan oleh kaki. Terus perbuatan baik yang dapat dilakukan oleh tangan apa? Ayo ya, silakan anak-anakku ya. Ada 6 kalimat yang harus kalian lengkapi. Silakan ya. Di akhir pembelajaran ini kalian harus mengerjakan ini ya. Kemudian nanti dikumpulkan kepada Bapak Ibu guru ya. Dan yang terakhir, yang belum tekan tombol subscribe di bawah, tekan tombol subscribe ya, supaya kita tetap terus bisa belajar di video pembelajaran berikutnya. Saya kira cukup pembelajaran kita hari ini ya. Kerjakan dulu ya. Kita sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Ya, sampai ketemu. Tuhan memberkati. God bless you.